Ya, kita akan persiapan nanti kita ya. Kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena hari ini kami melihat begitu indah penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Karena ada janji Tuhan yang terus menguatkan kami, karena kami terus dengan setia sabar menantikan segala sesuatu sampai pada akhirnya. Dan bahwa janji Tuhan adalah nyata dan sungguh-sungguh memenuhi akan seluruh hidup kami. Dan hari ini kami belajar tentang bagaimanakah kami dibenarkan karena satu orang yang tidak berdosa. Dan hanya ada satu orang yang tidak berdosa yang bisa membenarkan orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Bahkan semua manusia tidak ada yang tidak jatuh dalam dosa. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia dan menjadi manusia, dan di dalam Kristuslah kami menemukan jalan kembali ke surga. Jalan sudah tertutup, jalan sudah dipisahkan oleh pelanggaran kami dan oleh kekudusan Allah, sehingga kami harus membereskan dan kami harus ditebus dan dibenarkan di dalam Kristus. Dan disitulah kami akan mempelajari, kami akan menikmati dan memiliki pengertian ini. Tuhan tolong kami, dan khususnya dengan pertolongan Roh Kudus akan membawa kami dalam seluruh kehidupan kami, menuntun kami dalam kebenaran dan memimpin kami untuk menikmati menghidupi semua karya Kristus ini. Kami serahkan hati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita belajar tentang pentingnya ketidakberdosaan Kristus ya. Ini satu tema yang khusus dan jarang sekali orang membahas ini. Nah, kita akan membaca Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai selesai. Hanya 3 ayat ya. Nanti kita bandingkan dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Saya bacakan Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Dan dijelaskan Yesus itu manusianya ya. Yesus yang menjadi manusia, Allah menjadi manusia, Anak Allah, dan itu adalah Mesias. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, dijelaskan dengan sangat jelas sekali, imam besar yang kita punya itu dijelaskan bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya, nah ini perkataan ini penting ya, hanya tidak berbuat dosa. Nah, kenapa? Tidak berbuat dosa atau ketidakberdosaan Kristus ini sangat penting sekali. Ya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, tahta anugerah itu ya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Nah, kita melihat 2 Korintus pasal 5 ayat yang mulai dari ayat 14. Ya, ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua orang itu sudah mati. Ya, ini mati di dalam dosa. Jadi mati di dalam kematian Kristus. Jadi kematian Kristus mematikan dosa yang mematikan kita. Nah, dia mati bagi seluruh dosa-dosa kita dan dia mematikan dosa-dosa kita. Jadi ada dua sisi ya. Kematian itu, kematian bagi kita, kematian untuk dosa-dosa kita yang akan membuat dosa yang mematikan itu mati, dan kita kemudian tidak mungkin lagi akan berbuat dosa-dosa yang mematikan itu. Dan kita dibangkitkan dengan kematian Kristus, kita memiliki hidup baru, manusia baru, dan di dalam roh kita dan seluruh kehidupan kita termasuk tubuh kita dilindungi dan dijamin oleh ketidakberdosaan Kristus yang ditanamkan, yang diberikan, yang dianugerahkan pada kita. Jadi ketidakberdosaan Kristus itu nanti menjadi jaminan yang akan membuat orang-orang percaya yang masuk ke surga itu menjadi seperti Kristus. Jadi mengalami ketidakberdosaan di surga dan tidak mungkin lagi berbuat dosa.
Nah, ini penting ya. Jadi kita belajar ini ada sesuatu yang sangat indah sekali ya, jaminan dari Tuhan bahwa ketidakberdosaan Kristus itu akan dimiliki oleh kita semuanya melalui tubuh dan darahnya, dagingnya dan darahnya yang tercurah itu. Ya. Oke, saya bacakan ayat yang ke-16. Ayat 15 ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya ulangi ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi ini semua orang, Dia mati bagi semua orang. Dan kemudian, perhatikan baik-baik, supaya mereka yang hidup, nah ini ada satu frase khusus, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Yesus mati untuk semua orang, tapi orang yang menikmatinya, orang yang menikmati kematian dan kebangkitannya, itu orang yang hidupnya tidak lagi untuk dirinya sendiri. Nah, orang-orang inilah orang-orang yang dipilih dan dianugerahkan oleh Bapa. Jadi pengampunan Yesus untuk semua orang, kasihnya untuk semua orang. Dan kemudian jelas sekali bahwa Dia mati juga untuk semua orang. Dan bagaimanakah semua orang itu menerima kematiannya dan siapa yang bisa menerima? Nah, itu Bapaklah yang membukakan itu. Jadi peranan daripada Bapak surgawi itu yang tanpa melalui kasih Bapa yang menarik orang-orang percaya itu dari kegelapan menuju terang itu, maka kita tidak mungkin bisa menerima Kristus. Jadi ini adalah terbuka untuk umum, tetapi dipilih oleh Bapa dan dikhususkan oleh Bapa. Jadi kematian Kristus untuk dunia, betul untuk dunia. Tetapi dunia yang mana, orang siapa? Nah itu adalah ditentukan oleh Bapa surgawi. Dan ayat-ayatnya ada ya, Yohanes 6 ayat 14, Yohanes 17 ayat 1-3 dan bahkan 15, 17 sampai seterusnya itu ada. Jadi Bapa yang memilih, Bapa yang memberikan orang-orang yang percaya kepada anak supaya anak memuliakan Bapa karena pemberian itu. Dan ini adalah satu kemuliaan yang ada di dalam diri Bapa dan anak dan terus saling memuliakan. Ya, oke, saya lanjutkan. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Ini penting juga ya. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, ini adalah satu kelemahan, satu dosa Petrus, baik itu Paulus, baik rasul-rasul semua, menilai Kristus dengan penilaian manusia, dengan pikiran mereka sendiri dan mereka jatuh dalam dosa. Penyangkalan diri, ketidakpercayaan, kekhawatiran, terus kemudian ya keraguan-raguan seperti Thomas dan juga pengkhianatan seperti Yudas ya. Dan itu karena apa? Karena penilaian secara manusia dan termasuk kita semuanya menilai segala sesuatu, apalagi menilai pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Nah, saudara, kita harus hati-hati karena pikiran kita itu selalu diukur dengan nilai-nilai secara mata, secara pikiran kita, pengaruh-pengaruh dunia ini. Nah, kita harus menilai bagaimanakah Tuhan itu memberitahukan pada kita. Jadi kita sangat hati-hati sekali. Ayat yang ke-17. Jadi siapakah yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya. Nah ini 19:20 ini ya, penting ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, dengan Allah ya, Yahweh itu ya. Dengan dirinya, nah perhatikan, oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi oleh Kristus, di dalam Kristus itu kan, dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan tidak mau tahu soal pelanggaran mereka, tidak memperhitungkan. Dan tidak, istilahnya orang itu di dalam pengadilan itu, ini dituduhkan. Enggak. Sekarang karena Kristus itu tidak diingat dosa-dosanya dan tidak dikatakan di sini tidak diperhitungkan. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, bagaimana didamaikan? Nah, ini kuncinya.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini luar biasa, ini dibenarkan oleh Allah. Oke, nah kita akan belajar. Ini ayat yang lain banyak sekali ya, saya tidak baca. Nah, kita melihat konsep di dalam Perjanjian Lama itu adalah konsep tanpa cacat celah, tanpa noda, tanpa kerut, dan tanpa penyimpangan apapun. Jadi semua binatang yang dibawa oleh imam besar itu akan diperiksa dengan teliti dan ada bagian pemeriksaan. Imam Lewi itu ada yang bagian pemeriksaan khusus binatang-binatang itu. Tetapi kita tahu bahwa pada zamannya Tuhan Yesus, mereka itu mengkorupsi itu. Mereka kemudian mempermainkan itu dan mereka mengambil banyak sekali uang dan dana dari bangsa Israel itu, dan bangsa Yahudi itu, dan mereka memperkaya diri yang sangat kaya sekali. Jadi ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu kayanya luar biasa, saudara. Kenapa? Karena dana dari umat itu dipermainkan oleh mereka. Jadi kalau ada binatang yang mungkin dibuat-buat gitu ya, dan akhirnya harus ganti dengan binatang mereka, yang mungkin cacat pun nggak apa-apa, yang penting saya sahkan. Nah, di sini terjadi satu kenajisan ya, satu pencampuran yang dilakukan oleh siapa? Oleh imam itu, dan termasuk orang-orang yang bekerja kaum Lewi di sana. Dan Tuhan Yesus tahu itu, Tuhan Yesus marah luar biasa. Dan itu bisa dilihat di dalam Matius pasal 23. Dia mengatakan, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Dan itu bukan celaka biasa, dan itu betul-betul celaka binasa. Ya. Nah, jadi Perjanjian Lama sudah memberitakan pada kita bahwa harus ada korban yang dibunuh, tetapi korban itu tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda, dan tidak memiliki satu penyimpangan dalam tubuhnya. Oh, matanya juling apa gitu ya, terus kemudian bibirnya, giginya ada yang patah gitu kan. Nah, itu diperiksa semua binatang itu. Telinganya ada yang hilang nggak gitu kan, atau kecakar atau apa. Nah, itu dilihat sampai kepada bulunya semua harus utuh. Nah, itu keutuhan. Jadi kalau kita sebut itu di dalam bahasa penyembahan dan ritual namanya dikuduskan, dikhususkan ya. Nah, dalam 1 Petrus juga itu ada. 1 Petrus pasal 1, 18 sampai 19. Coba kita baca ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari hidupmu, cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ya, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan, menjalankan, berbuat kasih persaudaraan yang dengan tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Ya, jadi ini jelas sekali. Dan kita juga tahu dalam Kolose ini juga ada. Ya, saya bacakan Kolose pasal 1 ayat 20 dan 20. Ya, demikian, 22 ya. Ayat 19 saya bacakan. Karena seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam dia. Jadi kepenuhan Allah Yahweh itu, yang tidak bisa dikenal itu memenuhi di dalam siapa? Di dalam diri Allah menjadi manusia. Kristus diam di dalam dia. Ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah yang mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sekali lagi, darah yang tidak berdosa itu. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatan jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani. Nah, ini keluar ya satu perkataan. Di dalam tubuh jasmani Kristus. Dikatakan apa? Tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita dibuat apa? Tidak bernoda, tidak bercelah, tidak bercacat di dalamnya. Di hadapannya kita kudus, kita sempurna. Jadi kita ini sempurna belum? Sudah disempurnakan.
tubuh kita ini lagi diproses oleh Tuhan. Tapi roh kita yang lahir baru itu sempurna. Jadi jangan pikir bahwa, oh sempurna, roh kita belum sempurna. Nggak bisa, roh kita itu sudah sempurna. Manusia lahir baru kita itu sempurna. Tidak bercacat celah, tidak bernoda, tidak berkerut. Dan tubuh kita ini yang masih hidup dalam dunia, nah itu dipengaruhi dengan dampak dosa yang masih ada. Dan kita berperang. Kita hidup manusia lama, manusia baru itu di mana? Ya di tubuh kita ini. Tapi roh kita itu roh di dalam Kristus. Roh dengan kuasa Roh Kudus, dengan firman. Dan kita selalu melakukan yang tak bercacat, yang tak bercela. Jadi roh kita itu selalu melahirkan satu perbuatan yang kudus. Karena rohlah yang membuat roh kita itu melakukan itu semua. Jadi roh itu akan menguduskan roh kita. Dan akan membuat kita terus menginginkan kekudusan dari Tuhan. Dan kita dibersihkan. Jadi kita disempurnakan. Jadi Kristus yang tidak berdosa itu akan menjadi milik kita tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda, tanpa kerut. Itu menjadi milik kita, bagian kita. Ini luar biasa ya. Dan ini bisa bisa dilihat dari tulisan Bapak Agustinus yang sangat luar biasa. Dia mengatakan bahwa orang-orang masih dalam daging itu masih bisa jatuh dalam dosa dan bahkan bisa melakukan dosa seperti Daud, seperti Salomo, dan dosa-dosa yang jahat sekali. Bisa. Tetapi manusia di dalam diri kita yang dalam Kristus yang baru itu tahu betul membuat kita akhirnya bertobat, membuat kita akhirnya datang pada Tuhan dan kita menyesal. Maka di situ ada satu kunci yang luar biasa. Apa kuncinya? Yaitu kunci itu kita dibuat ada dua jaminan. Yang pertama, kita selalu akan dibukakan bagaimana dosa kita itu yang tidak bisa kita lawan. Yang kedua, kita akan dijamin dengan ketidakberdosaan Kristus. Jadi waktu kita jatuh dalam dosa, kita tahu ada yang menjamin kita yang tidak ada dosanya, yang berhasil dalam hidupnya tidak pernah jatuh dalam dosa walau dicobai, imam besar itu tidak berdosa. Dan kita melihat ketidakberdosaan Kristus yang menjadi jaminan kita, menjadi kekuatan kita. Di dalam keberdosaan kita akan selalu dikuduskan dengan ketidakberdosaan Kristus. Nah, ini yang kita harus temukan ini, saudara. Ini kuncinya. Jadi selain Kristus, nabi-nabi yang lain, agama lain nggak pernah bisa lakukan ini. Kenapa? Karena mereka semua berdosa. Dan hanya satu manusia ini yang tidak berdosa. Dia menjamin kita dengan ketidakberdosaannya, dengan kesuksesannya, dengan kesempurnaannya, dan dengan ketaatannya, itu akan diberikan dan diimputasikan dalam hidup kita. Dan kita menerima itu. Bukan diinfus ya, bukan. Tapi diimputasikan. Jadi diimputasikan itu tuh seperti diberikan seluruhnya. Dan memperbarui kita semuanya. Dan ini adalah satu jaminan dari Tuhan. Jadi kita bersyukur di hadapan Tuhan ya. Karena kondisi ini. Nah, kita akan belajar. Ya, belajar ini. Nah, kita akan belajar dari seluruh kehidupan Tuhan Yesus. Adakah Tuhan Yesus pernah didakwa, pernah bersalah, pernah mengatakan kalimat, bahkan satu kata saja yang salah. Dan Tuhan Yesus pernah menantang mereka. Menantang apa? Buktikan kalau aku itu salah. Di mana salahku? Waktu dia ngomong dari mulai pelayanannya sampai dia ketemu dengan Pilatus. Ditanya Pilatus, kamu ini melakukan dosa apa? Dan Pilatus memeriksa, menyelidiki apa yang dikatakan Tuhan. Dan kesimpulan Pilatus jelas sekali. Dia mengatakan apa? Sampai 3 kali dia mengatakan, orang ini tidak ada kesalahannya. Jangankan dosa. Salah kecil pun nggak ada. Matius 12 ayat 7. Tuhan Yesus mengatakan, waktu dia mulai mau ditangkap, mulai dikepung. Terus Tuhan mengatakan, kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah kan? Kalau kamu tangkap saya, apa yang kamu tangkap? Alasannya apa? Di mana salah saya? Coba kita lihat Matius 12 ya. Matius 12 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Aku berkata kepadamu di sini, ada yang melebihi bait Allah. Ya. Ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dikatakan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi bagaimana saya bisa melakukan salah? Pada hari Sabat saya melakukan yang dituntut Sabat. Saya berbelas kasihan. Dan itulah inti dari ibadahmu. Itulah inti dari Sabat itu apa? Allah berbelas kasihan. Allah menaruh kemurahannya. Dan itulah inti dari
seluruh ibadah kita. Jadi ibadah kita itu bukan hanya nyanyi-nyanyi, saudara. Tetapi bagaimana kita mengingat dan kita membagikan kasih Allah, mengingat dengan kemurahan Allah orang-orang yang perlu kita ingat di dalam dosanya, khususnya nih ya, bukan cuman kemiskinan, bukan hanya itu, saudara. Memang kita akan memperhatikan mereka dalam sosial, dalam pergaulan kita, lingkungan kita. Tetapi yang kita pentingkan adalah orang-orang yang perlu mendapatkan belas kasihan itu siapa? Ya orang-orang berdosa itu. Orang-orang di dalam dosa yang tidak tahu mereka berdosa. Dan mereka berkanjang dalam dosa, mereka semua diikat dengan belenggu dosa, hukum perbudakan dosa. Nah, kita harus membagikan kemurahan Allah pada mereka. Itu Injil yang diberitakan. Itu inti Injil apa? Kemurahan hati Allah, saudara. Ya. Dan ini jelas sekali. Dan kita tahu hal-hal seperti ini di dalam perjanjian lama itu sudah begitu banyak dan mereka lakukan sudah beribu-ribu tahun itu ya. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal 27-24. Pilatus mengakui ketidakbersalahan dari Kristus. Coba saya baca ya. Matius 27 ayat yang ke-24. Saya bacakan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia. Nah, perhatikan, saudara. Jadi Pilatus ini memeriksa. Dalam Lukas dikatakan Pilatus itu memeriksa dan tangan teliti semua perkataan Yesus, tingkah lakunya, perbuatannya. Terus kemudian dia mendengar orang dan dia cocokkan semuanya. Dan menyatakan apa? Di sini, saudara. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah menjadi timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, nah ini yang terakhir, ketiga kali, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusanmu sendiri. Karena apa? Karena dinyatakan orang ini tidak ada salahnya, tidak ada salah apapun. Nah, dikatakan apapun, itu satu kesalahan pun tidak ada. Dan ini bukti yang sangat nyata. Dan di dalam Yohanes pasal 18 juga ada dikatakan. Coba kita lihat ya. Yohanes pasal 18 ayat 38. Yesus dihukum mati. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Jadi dia tanya kepada Allah yang adalah kebenaran. Yesus sendiri adalah kebenaran. Sesudah mengatakan demikian, keluar Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata pada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan, ya, bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Nah, perhatikan, saudara. Jadi Pilatus ini memilih satu jalan dengan kepintarannya supaya menolong Tuhan Yesus. Menolong apa? Supaya dia tidak dibunuh, tidak dijatuhi hukuman mati. Karena hukuman itu, maka dia memakai hukuman Romawi dan diberikan kesempatan secara khusus. Hari perayaan Paskah itu ada penjahat yang diamnesti, yang diberikan pengampunan dan dibebaskan. Dan itu aturan Romawi ya. Dan memberikan kesempatan kemurahannya pada orang-orang Yahudi itu. Siapa sekarang? Ada satu orang, pilih kamu sekarang. Nah, waktu Pilatus mengarahkan itu supaya orang itu memilih siapa? Memilih rajamu sendiri. Memilih orang yang tidak bersalah ini daripada penjahat yang begitu jahat itu. Tapi yang mereka pilih sangat mengejutkan. Mereka tidak memilih Kristus, tidak memilih Yesus. Mereka memilih Yesus Barsabas itu. Penjahat yang begitu kejam itu yang dia pilih. Dan ini kita lihat perbandingannya. Kalau orang sudah jatuh dalam dosa, maka dia tidak melihat Allah, dia memilih orang yang lebih berdosa dari dia, yang penjahat pun dibenarkan oleh dia. Jadi Paskah itu harusnya membenarkan Mesias yang sejati. Itu menjadi satu nubuatannya. Tetapi mereka tidak. Mereka memilih penjahat yang berkaliber yang tidak bisa diampuni, dihukum mati. Nah, itu menggantikan Kristus. Kristus menggantikan orang berdosa yang dihukum mati, tapi orang-orang Yahudi menggantikan Kristus dengan orang-orang berdosa yang harus dihukum mati. Ini pikirannya kebalik, ini pikiran iblis ini. Ini pikiran setan. Jadi kalau orang berbuat baik kepada kita, terus dibalas dengan kejahatan, itu setan. Itu kegelapan. Sedangkan orang Kristen, orang yang memusuhi kita doakan, kita berkati, dan kita kasih, dan kita berikan kesempatan, kita berikan kemurahan Tuhan. Dan itu adalah karakter Allah, karakter yang kudus dari Tuhan, yang membuka hatinya, kemurahannya pada orang-orang berdosa ini. Sedangkan karakter daripada setan, iblis, hantu, itu kebalik semuanya. Jadi yang mereka lakukan apa?
Saudara, ini yang mereka lakukan adalah melawan seluruh kehendak Allah. Dan sangat mengerikan ini ya. Oke, nah kita akan masuk di dalam pembahasan kita. Pentingnya ketidakberdosaan Kristus ya. Nah, kita bahas di sini supaya kita bisa belajar bersama-sama. Perhatikan baik-baik. Saudara, kalau saya ini orang bersalah, dan kemudian saya berkata pada hakim, saya mau menjadi orang yang menggantikan orang bersalah ini. Supaya saya menerima dosa dia, menerima hukuman dia, dan saya terima. Maka hakim itu yang ada, tanya, kamu itu orang berdosa, nggak bisa kamu menerima dosa orang karena kamu sudah berdosa. Jadi orang berdosa tidak mungkin menerima dosa orang karena kamu sudah berdosa. Bagaimana kamu bisa mengampuni dan menerima dosa orang? Nggak bisa. Yang bisa menerima orang berdosa itu adalah orang yang tidak berdosa. Yang bisa membebaskan orang hukuman adalah orang yang tidak bisa dihukum. Orang yang bisa mempunyai kekuatan kuasa untuk menghentikan hukuman. Nah, itu siapa? Bukan orang yang dihukum. Semua orang dihukum tidak bisa menggantikan orang yang dihukum. Nggak bisa. Orang berdosa tidak bisa menanggung orang berdosa. Jadi saya orang bersalah. Menanggung kesalahan orang, saya nggak bisa. Menanggung kesalahan orang yang dia sendiri orang bersalah. Nggak bisa. Harus ada orang yang tidak bersalah yang kemudian menjamin kamu dan menyatakan dirinya supaya menjadi gantinya atau menjadi substitusinya supaya kita bisa menerima pengampunan orang itu. Nah, saudara, ini adalah satu perjalanan yang Yesus Kristus lakukan menjadi dasar pembenaran kita itu apa? Yaitu ketidakberdosaan dia tanpa cacat, tanpa celah. Itu menjadi kekuatan pembenaran Allah kepada Kristus. Jadi waktu dia marah itu karena Kristus dijadikan berdosa dan menerima dosa kita. Karena dia menerima dosa kita, maka Bapa itu marah dan dia membinasakan anaknya. Ya. Jadi menghukum anaknya dengan apa? Dengan hukuman kekal, saudara. Jadi anaknya itu menerima hukuman maut, neraka itu. Diterima oleh Kristus. Kenapa? Karena hukumannya bukan hukuman 1 tahun, 2 tahun, hukuman penjara, bukan. Ini hukuman kematian, hukuman kekal. Maut. Dan kemudian Allah kemudian menghukum maut itu dan dicurahkan, dilemparkan kepada Kristus. Dan waktu Yesus menerima, maka dia menerima hukuman maut itu. Siapa yang dihukum? Nah, dosa-dosa orang yang diterima oleh dia, itu yang dihukum, dimurkai oleh Tuhan. Dan dia mau menanggung itu dalam penderitaannya, siksaannya dan aniaya itu semuanya. Dan dia menerima dan kemarahan Bapaknya dia terima, maka di dalam tubuh yang tidak berdosa itu, dia menerima dosa, dia menerima murka. Nah, saudara perhatikan. Kemarahan Allah itu akhirnya menjadi satu kekuatan terbalik. Kenapa? Karena anaknya tidak bersalah dan menerima dosa orang-orang itu karena dia mau dengan rela menerima kebersalahan, keberdosaan semua manusia itu yang diberikan Bapa kepada dia, maka dia terima. Dan waktu dihancurkan di situ, tumitnya dihancurkan, kemudian tangannya dipakut, tubuhnya dan semua dikasih mahkota duri semua. Dia menerima itu semua. Dan waktu dia menerima itu, apa yang terjadi? Bapa itu dengan hati yang penuh dengan kesadaran keadilannya. Nah, ini dengan keadilan kebenarannya karena anaknya tidak berdosa dan taat, maka seluruh hukuman itu ditimpakan pada anaknya. Menjadi apa? Menjadi kemurahan Tuhan. Menjadi satu aliran belas kasihan Tuhan, menjadi satu jaminan bahwa orang-orang yang menerima dan sudah ditanggung anaknya itu tidak diingat lagi oleh Bapa dan tidak lagi diperhitungkan oleh Bapa karena anaknya sudah menanggung dosa itu. Dengan apa? Dengan ketidakberdosaannya. Jadi dosa yang begitu besar dari semua manusia ini ditanggung oleh Kristus yang tidak ada dosanya, dan hukuman maut yang menimpa kepada dia karena dosa ini itu diterima oleh dia. Ya, diterima oleh dia. Ketidakberdosaan itu atau kekudusan Allah yang ada dalam dirinya itu yang bisa apa? Bisa menelan gelap ini. Saudara, jadi terang kekudusan Allah, kenajisan, kegelapan, dosa, kejahatan manusia ditimpakan kepada orang tidak berdosa oleh
di dalam Kristus oleh Bapa ini dan diterima oleh Kristus. Dan waktu dia menerima dengan tubuhnya, maka waktu dia diterima, saudara tahu, Alkitab mengatakan tubuhnya tidak binasa, tubuhnya tidak membusuk. Nah, kita mati, kita membusuk, dan itu akibat dosa. Kita akan membusuk semua. Dan kemudian kita tinggal tulang-tulang. Tulang-tulang akhirnya juga hancur juga. Lama-lama juga hancur juga kan. Nah, waktu kita mati dan di dalam kebusukan itu murka Allah dinyatakan. Nah, saudara, kenapa kita kemudian mendapatkan tubuh yang tidak bisa busuk? Kita akan dibangkitkan oleh Tuhan, oleh Kristus. Karena dari ketidakberdosaan Kristus itu, kebusukan itu kemudian lenyap. Jadi akibat dosa yang membinasakan tubuh itu binasa. Di dalam Kristus tubuhnya itu tidak binasa. Kemarahan dia terima, dosa dia terima, tapi akibat dosa, kematian kekal itu dalam dirinya karena dia tidak berdosa, itu akhirnya lenyap, akhirnya bisa dipatahkan. Sangat maut telah dipatahkan. Racunnya ditawarkan. Nah, saudara, di situ. Jadi kita menerima penawaran dari seluruh dosa. Dan saudara tahu, membalikkan hati Allah yang penuh dengan kemarahan menjadi kemurahan yang indah, yang luar biasa dalam seluruh jalan hidup kita bersama. Dan ini kuncinya. Kenapa ketidakberdosaan Kristus penting? Karena di dalam ketidakberdosaan itulah dalam tubuh jasmaninya dan di dalam darahnya itulah dia membentuk perjanjian baru. Apa artinya? Perjanjian kepada orang-orang yang akan menjadi tidak akan berdosa dan tanpa cacat celah, tanpa noda, tanpa kerut. Dan kita akan dijamin bersama dengan Tuhan. Saudara, ini lebih jauh lagi. Jadi ketidakberdosaan Kristus, kesempurnaan Kristus akan diberikan, dianugerahkan pada kita. Sepanjang jalan hidup kita, kita berbuat dosa. Langsung kita tahu bahwa Kristus yang mengalahkan dosa itu. Dan setiap kali kita jatuh dalam dosa, setiap kali kita kelemahan dalam hidup kita, kita dijamin dengan kuasa yang sudah menang ini. Jadi dalam diri kita tidak ada ketakutan sekali. Tentang apa? Bahwa saya akan berdosa, kemudian saya akan ditinggal Tuhan Yesus, saya akan berbuat untuk diri saya sendiri. Sudah tidak ada. Kenapa? Karena jaminan Kristus melebihi daripada segala kelemahan. Saudara, kita cuma menerima. Hati menerima pun itu dari Bapa. Kita bisa menerima itu. Kita bisa percaya pada Yesus itu dari Bapa. Waktu Petrus bisa percaya pada Engkau Mesias anak Allah, Tuhan Yesus mengatakan, aku mendoakan kamu dan Bapakku yang membuat kamu bisa mengaku seperti itu. Jadi dua, Yesus mendoakan kita dan Bapa memberikan belas kasihannya. Dan itu seiring. Dan kemudian nanti kita bertobat. Ya itu seiring. Kita bertanggung jawab. Itu seiring semua. Saudara, di sini kita mendapatkan penanggungan dosa. Kenapa? Karena ketidakberdosaan Kristus. Jadi orang yang tidak berdosa, orang yang sudah tidak bisa dihukum, orang yang sempurna, nah baru orang sempurna inilah yang bisa menerima orang yang tidak sempurna. Saudara, kenapa pengampunan itu dimulai daripada orang Kristen dulu? Kita nggak mungkin menunggu pengampunan dari orang lain. Kenapa? Karena pengampunan kita, pengampunan sempurna, pengampunan Kristus. Pengampunan dunia, pengampunan menurut ukuran manusia. Mereka menghitung-hitung semuanya. Oh, dengan amalnya, dengan perbuatannya. Nah, kita tidak. Kita melihat Kristus yang tidak berdosa. Kita tidak pernah memperhitungkan pengampunan dan semua kasih Allah itu dengan kehidupan berdosa manusia. Kita mendapatkan jaminan karena kesempurnaan Kristus. Jadi ketidakberdosaan tanpa cacat celah, tanpa noda, tanpa kerut, dan sempurna, kudus, itu satu kesatuan dalam diri Allah, dalam diri Kristus. Dan saudara, itu tidak terpisah. Kalau saya kudus, saya harus tanpa cacat celah, tanpa noda, tanpa kerut. Ya, di dalam Roma, kita lihat ya, Roma 12 yang sering kali kita kutip ayat ini ya. Nah, perhatikan. Persembahan yang benar. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, nah perhatikan. Kuncinya apa di sini? Kemurahan Allah. Dari kemarahan Allah itu pasal yang mulai pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 11. Dan ini 12. Dibuka dengan apa? Kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan mati ya. Karena dosa sudah tidak ada. Dan sekarang adalah hidup dalam kebenaran. Nah, hidup dalam kebenaran itulah yang kamu persembahkan. Bukan dalam dosa. Bukan dalam kelemahan kita. Bukan. Hidup yang benar itu kamu persembahkan.
persembahan yang hidup, yang kudus, yang sudah kudus. Bukan nanti dikuduskan. Belum. Ini sudah kudus, sudah hidup. Dan yang sudah berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita beribadah setiap minggu. Kita beribadah menghadap Tuhan. Itu dengan tubuh yang hidup. Bukan dalam dosa. Dalam kebenaran. Dan dikatakan di sini, kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan kemudian yang kudus dan berkenan kepada Allah. Soalnya kalau tanpa itu kita nggak bisa ibadah dikenan Tuhan. Jadi bukan baju kita, bukan ritual kita, bukan karena pujian kita dikenan Tuhan. Bukan, saudara. Tapi apa? Perhatikan, saudara. Kemurahan Allah yang mengalir dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, kemudian kita persembahkan tubuh yang hidup dalam kebenaran itu, yang sudah mati dalam dosa, dan dikuduskan di dalam kuasa Tuhan, dan kita ikut, dan kemudian kita dikenan oleh Tuhan di dalam Kristus semuanya. Karena dia taat, sempurna, tidak berdosa, tidak bercacat. Dan itulah yang menjadi tameng kita, saudara. Menjadi pengantara kita. Dan menjadi bagian hidup kita. Sehingga waktu saya menghadap Allah, tanpa cacat, celah, dan noda ada dalam diri saya. Kalau tidak, kita nggak bisa berdiri menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, oh Bapa kami. Saudara nggak didengar, saudara. Kita ibadah nggak pernah didengar seperti itu. Kenapa? Tanpa darah Kristus, tanpa kita beriman pada Dia, dalam seluruh hidup kita, kamu mau ngomong nyanyi apapun, orang bisa terharu dengan nyanyianmu. Tuhan nggak pernah mengingat kita. Dan Tuhan malah mengatakan, ih, kamu nyanyi apa? Menjijikkan kamu. Kenapa? Karena tidak ada Kristus dalam dirimu. Di situ. Ya. Jadi kita bersyukur sekali. Ya, kita bersyukur sekali. Oke, kita akan lanjutkan ayat ini ya, pada ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan dikatakan jelas sekali, yang baik, yang berkenan kepada Allah, pembaharuan akal budimu, membedakan manakah yang baik menurut kehendak Allah, manakah yang tidak baik menurut kehendak Allah, yang berkenan kepada Allah, dan sudah dikatakan kalimat ini betul sekali, yang sempurna. Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan, Bapakmu sempurna, kamu harus sempurna. Maka ibadahmu harus melebihi daripada ibadah orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mana bisa? Saya bisa melebihi dari ibadah mereka. Nggak bisa. Mereka Senin, Kemis, dan mereka setiap hari berdoa. Mereka setiap hari melakukan semua yang berkenan pada Tuhan. Nah, saya bekerja, saya melakukan ini semua. Mana bisa saya berkenan? Dan mana bisa saya melampaui ibadahnya orang-orang ahli Taurat, orang Farisi itu? Tuhan Yesus katakan, bukan ritualnya, tetapi kemurahan Allah. Kesempurnaan Kristus dalam dirimu yang menyempurnakan kamu. Bukan seperti mereka. Mereka berusaha supaya mereka sempurna. Bukan. Kita sudah sempurna. Dan kesempurnaan Kristus, kekudusan, perkenan Allah itu, tanpa cacat celah, tanpa dosa itu, menjadi milikmu. Dan kamu akan berkenan pada Tuhan. Dan kamu mulai dari siapa? Dari kesempurnaan. Nah, orang Farisi ahli Taurat mulai dari mana? Dari seluruh hidup mereka supaya sempurna. Dan mereka mencari terus. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena mereka berdosa. Sedangkan kita, ketidakberdosaan Kristus menjamin kita. Kesempurnaan Kristus, ketaatannya menjamin kita. Dan kita berjalan dalam ketaatan, kesempurnaan, tidak bercacat bercelanya Kristus menjadi milik bagian hidup kita. Saudara, ini kekuatan yang luar biasa dalam iman orang Kristen yang tidak didapati dalam kepercayaan apapun. Di sini, saudara. Dan saya bersyukur kita bisa mendengar kalimat-kalimat jaminan dari firman Tuhan ini. Dari hidup Kristus ini menjadi bagian hidup kita. Jadi maut, segala sakit penyakit, kesusahan kita, badai kehidupan kita. Saudara, itu tidak bisa mengalahkan jaminan Tuhan ini. Manusia baru kita ini yang didiami dengan darah dan tubuh Kristus. Yang menyatu dengan kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam diriku. Saudara, orang-orang yang hidup untuk Kristus, itu kekuatan ketidakberdosaan Kristus, jaminan Kristus itu semakin menyala dan semakin terang sekali. Dan semakin bisa dilihat di dalam hidupnya dia sehari-hari. Karena dia tidak menyimpan dosa, dia tidak menyimpan dendam, dia selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Dan itu mengalir dalam hidupnya. Saudara, kita bersyukur sekali.
Kita memiliki Kristus dalam diri kita yang akan meluluhkan, melunturkan, dan menghancurkan seluruh kehidupan manusia lama kita. Dan kita sedang berperang karena kita masih dalam daging. Dan nanti sampai akhirnya barulah kita selesai. Dan Kristus akan membangkitkan tubuh kita dengan tubuh yang tidak berdosa lagi. Dengan apa? Dengan kebangkitannya. Dan kita sudah memiliki jaminannya. Kesempurnaan nanti kita menerima itu. Jadi kita berjalan dalam kesempurnaan menuju kesempurnaan. Dari iman menuju iman. Dari anugerah menuju anugerah. Dari kekudusan Tuhan menuju kekudusan Tuhan. Dan kita di situ. Udah ada di situ. Dan kita bersyukur sekali dengan penyertaan Tuhan ini. Jadi menanggung dosa, Kristus menanggung dosa, itu bukan dosa. Tapi menyatakan bagaimana saya mengalahkan dosa adalah orang tidak berdosa menanggung dosa orang. Dan disitulah kebenaran Allah dinyatakan. Yang benar adalah yang tidak berdosa menanggung orang yang berdosa. Dan orang berdosa dibenarkan menjadi orang yang benar, tidak berdosa lagi. Dan bukan hanya tidak berdosa sekali, tidak akan berdosa dan akan sempurna selama-lamanya. Jadi seperti saya yang menjamin kamu jadi seperti saya secara hukumnya, statusnya. Saya tidak berdosa, saya mengampuni kamu dijadikan tidak berdosa. Kamu dijadikan apa? Tidak berdosa karena Kristus, bukan karena kita berdosa kan? Tapi karena Kristus barulah saya bisa menghadap Bapa di dalam kekudusan tanpa cacat celah. Saya bisa menghadap Tuhan. Karena tanpa ini, tanpa kekudusan, saudara nggak bisa. Jelas sekali tanpa kekudusan, orang tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Waktu Musa ketemu Tuhan, penatua mau ketemu Tuhan, Yosua mau ketemu Tuhan, Harun mau ketemu Tuhan, semua orang-orang ini dilarang oleh Tuhan. Hanya Musa bisa. Dan Musa pun harus melepaskan sandalnya. Harus dikuduskan dulu. Baru dia bisa melihat Tuhan. Sampai sesulit itu. Imam besar itu setahun sekali dan satu orang. Dan tidak semua orang bisa lihat Tuhan. Tidak bisa orang melihat kemuliaan Tuhan. Hanya satu orang setahun sekali. Dan bisa orang itu berpuluh-puluh tahun dia saja. Seperti Musa dan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Jadi jelas sekali. Orang yang menanggung dosa dan dijadikan dosa tidak berdosa. Dan Yesus dikatakan demikian. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Malah dia di dalam penanggungan atas dosa orang berdosa, dia menjadi pembenar orang-orang berdosa. Karena hanya dia yang tidak berdosa, yang bisa menerima dan bisa membenarkan. Bukan hanya menerima dosamu, dia akan membenarkan kamu. Dua status ini saudara kita terima. Jadi dia bukan hanya menerima dosamu, bukan hanya mematikan dosamu mematikan kamu. Maka Kristus mati di dalam kematiannya mematikan dosamu. Dan di dalam kebangkitannya dia membangkitkan, membenarkan kamu. Hidup di dalam kebenaran. Mati Kristus mematikan dosamu. Kebangkitan Kristus membuat kamu dibangkitkan dan kamu dibenarkan berjalan bersama dengan Kristus sang kebenaran. Dan itu selama-lamanya. Dan kita bersyukur. Jadi kita sudah dijamin. Surah mau beralih kepada siapa? Saya tanya. Jadi kalau saya sudah percaya kepada Kristus, menerima janji yang luar biasa itu, saudara nggak mungkin beralih kepada kepercayaan lain. Oh ini masih sama. Wah setengah mati kamu mencari kesempurnaan. Saya sudah disempurnakan. Saya sudah berada dalam kesempurnaan Kristus. Jadi saya tidak setengah mati seperti orang itu melakukan semua itu. Nah saudara di situ. Ada kelemahan yang mendasar dari orang-orang menerima anugerah Tuhan apa? Hidup sembarangan. Hidup sembarangan. Jadi ibadahnya sembarangan. Kenapa? Karena merasa diterima oleh Tuhan. Nah itu dosa orang-orang teologi reform, orang-orang pada zaman itu yang jatuh dalam dosa seperti Martin Luther dan seluruh selama 150 tahun mereka menjadi menghina anugerah. Oh yang penting saya sudah dipilih, yang penting saya sudah sempurna dan hidupnya sembarangan. Nggak bisa saudara. Kenapa? Itu satu paket. Kudus itu artinya apa? Kamu akan menghindari semua dosa itu. Walaupun kamu tidak kebal terhadap dosa. Kamu nggak ada vaksin dari surgawi, kemudian kamu nggak berdosa. Enggak. Nanti kamu diberi vaksinnya. Tubuh Kristus itu ya. Kamu diberikan. Tapi bukan sekarang. Nah, waktu kamu sekarang bisa jatuh dalam dosa, kan kamu merasakan penderitaan Kristus. Bagaimana saya menderita dalam dosa. Dan bagaimana saya dikuduskan, disucikan. Dan disitulah Yesus Kristus berdiri tegak, berada bersama kamu dan mengatakan, akulah Immanuel,
Aku akan menyertai kamu dalam segala perjalanan hidupmu. Aku akan mengalahkan segala dosamu. Aku berperang bagi kamu. Aku perisaimu, aku gembalamu. Akulah jalan, akulah kehidupan, akulah roti hidup, akulah air hidup. Dan semua dijamin oleh Tuhan. Sepanjang hidup kita. Saudara mau beralih lagi? Kalau saya, nggak mungkin. Karena saya sudah tahu siapakah Kristus. Dan ajaran inilah yang sudah tidak ada lagi di mimbar-mimbar gereja Tuhan. Jaminan Kristus yang indah, yang luar biasa, yang menggetarkan jiwa dan seluruh hormat kita, kagum kita kepada Tuhan Yesus. Dan ini menjadi satu kebanggaan kita. Bukan karena kita berbuat ritual-ritual, bukan. Karena Kristus mati bagi saya, kesempurnaan Kristus menjamin saya. Itu kebanggaan saya. Dan kita bersyukur, saudara. Mari kita berdoa. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur di hadapan hari ini.